Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala fi kitabihil karim wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Wa qala an-nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam antumul yawma ala bayyinatin min rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Tsumma tadharu fikum syakratani, syakratal aishi wa syakratal jahli, wa satuhawwaluna yafshu fikum hubbud dunya. Fa idza kuntum kadzalik lam ta'muruna bil ma'ruf wa lam tanhau an munkar wa lam tujahiduna fi sabilillah. Wal qaimuna yauma idzin fi kitabillahi was bisirri fi kitabillahi was sunnati bisirri wal alana sabiqunal awwal. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, terutama nikmat taufik, nikmat Islam, nikmat taufik mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan taufik ini menjadikan kita bisa terjaga dari istiqomah, sehingga istiqomah terjaga dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhtaramin, kemarin kita telah membahas ayat yang ke-68. Wa idza ra'aital ladzina yaghuduna fi ayatina, dan apabila engkau melihat orang-orang yang alladzina yaghuduna, yang napa jenenge hanya napa keceh, hanya bermain-main fi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka hindari mereka,
hatta yahudu, sehingga dia itu bermain-main fi hadisin ghairihi, di dalam masalah-masalah selain ghairihi, selain, maksudnya selain agama. Selain agama ini boleh, silakan, mubah, napa jenenge mau main-main. Memang dunia ini adalah tempat permainan, tempat sendaguro. Tapi jangan sampai sendaguro ini dikaitkan napa jenenge menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an, menjadikan agama ini sebagai permainan. Maka apabila ada orang yang membuat atau menjadikan agama tadi ini permainan, maka fa'arid anhum, maka jauhilah mereka, hatta yahudu bi hadisin ghairihi, sampai mereka ini bergurau dengan bergurau kepada selain agama. Wa imma yunsiyannaka syaiton, dan apabila menjadikan lupa asyaiton, apabila syaitan itu menjadikanmu lupa, fala taq'ud, maka janganlah kamu duduk ba'da dzikra, setelah kamu ingat, ma'al qaumiz zalimin, duduk bersama orang-orang yang zalim. Ini ayat ini berkenaan dengan permasalahan orang-orang yang nopo gak gelem mencari ilmu, tidak tahu bahwa agama ini adalah hal yang besar. Maka kaitan antara mereka dengan amal-amal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang menjadikan agama ini menjadi ajaib, keajaiban agama yang bisa merubah manusia sing awale jahil dalam dalam waktu singkat bisa menjadikan preman, sebagaimana Sayyidina Umar itu setelah jadi preman masuk Islam langsung hilang premane lho kan. Langsung hilang premane, langsung hilang. Ini kan ajaib ya. Jadi ajaib. Maka untuk menjadikan agama itu wujudnya itu sesuai dengan apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW sabdakan, antumul yauma ala bayyinati mir rabbikum, kalian hari ini, pada hari ini kalian, antumul yauma, pada hari ini kalian berada, ala bayyinati mir rabbikum, ala bayyinah, atas bukti dari Tuhan kalian. Bukti dari Tuhan kalian, bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya agama
yang bisa menjadikan manusia itu berubah dalam waktu singkat. Mulai zaman Kanjeng Nabi ya. Zaman Kanjeng Nabi Sayyidina Umar itu budal sekitar jam 9 pagi. Kemudian datang ke Masjidil Haram waktu itu masih dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, pembesar-pembesar kafir Quraisy berkumpul. Mereka ini mau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dicari siapa kira-kira yang pantas, yang berani membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka waktu itu Umar bin Khattab berdiri, aku yang akan membunuh. Wah, berarti preman pembunuh. Masya Allah. Berarti preman yang mau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau berangkat menuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh. Maka ketemu dengan Sa'ad. Ketemu Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya dikabarkan, kalau kamu mau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya kamu melihat adikmu. Saat ini mereka ini sudah masuk Islam. Maka di rumah orang Islam waktu itu ada taklim rumah di rumah orang Islam. Jadi taklim masjid, taklim rumah itu menjadi asbab hidayah. Maka taklim rumah sehingga ketika adiknya Sayyidina Umar itu membuat taklim rumah bersama suaminya, bersama teman dari suaminya untuk mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Maka ketika Sayyidina Umar datang, awalnya mereka ini adiknya dipukul sampai berdarah. Tapi ini menjadi asbab dari hidayah. Menjadi asbab hidayah bagi Umar bin Khattab sehingga waktu itu juga masuk Islam. Setelah masuk Islam sudah berubah, hilang premani kan. Sudah hilang premani. Nah, saat ini banyak orang yang lahir dalam keadaan Islam bukan kehilangan premani, tapi semakin hari semakin menjadi preman. Bahkan semakin tua bukan semakin taat, bukan semakin dekat kepada Allah,
malah semakin tua semakin menjauh. Kenapa? Karena amalannya tidak sesuai dari contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena agama ini adalah bayinah. Bayinah itu bukti dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini berubah dalam sesaat. Apa yang menjadikan perubahan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Niku. Hadirin yang dirahmati Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuktikan dalam sesaat, dalam 23 tahun dalam 23 tahun menjadikan dunia ini berubah. Menjadikan dunia berubah. Napa perubahan ini? Peradaban. Yang dulunya manusia itu tidak punya adab. Yang dahulunya manusia ini biadab. Maka dirubah dengan amal agama Islam menjadikan dunia ini beradab. Dari biadab menjadi beradab. Dan ini merupakan rekor. Nah, rekor tidak pernah terjadi sampai sejak zaman Nabi Nuh. Itu tidak pernah ada orang yang bisa merubah peradaban dunia ini berubah dalam waktu yang sesingkat itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan apa yang kemarin kita kaji, apabila kita ini melihat orang yang menjadikan agama ini hanya sebagai apa? Kece niku napa kece niku. Dadi ana banyu niku wau digawe dulinan dik sikil tok ngono. Dadi lek ana wong napa lek ngarani, dadi ana paribasane ana kolam renang atau sungai yang mengalir, yang bening nggih. Terus di pinggir iku ana ngene apa kece. Ana sing ngene cethek iku kece mek ngene-ngene tok. Mek dulinan sikil, dulinan banyu ambek sikil. Dadi gak gelem nyemplung. Dan niku Yahudu. Jadi Yahudu niku adalah orang-orang yang sing kece. Fi ayatina. Dadi ayat-ayat Allah niku wau digawe mek digawe kece tok niku wau. Sing penting aku Islam, aku wong Islam. Terus dikongkon napa? Dikongkon mengamalkan sunnah. Oh, sunnah iku sing penting wajib-wajib ae. Sing penting sing wajib. Sunnah apabila diamalkan berpahala, apabila tidak diamalkan tidak apa-apa. Nah niku slogane wong kafir. Slogane wong kafir, sunnah itu adalah apabila diamalkan mendapatkan pahala, apabila tidak diamalkan tidak apa-apa.
tidak berdosa, tidak apa-apa. Sedangkan orang-orang yang beriman, bahwa setiap amal agama itu adalah akan menjadikan perubahan yang drastis, secepat kilat. Bayangkan dengan dalam beberapa jam perubahan dari seorang preman menjadi seorang mukmin, seorang beriman. Nah, ini apakah itu hanya berlaku pada Sayyidina Umar? Oh, tidak. Terus semua itu. Kemarin yang kita beritakan tentang bagaimana tawanan perang Badar yang diikat di Masjid Nabawi waktu itu, mereka ini berjumlah berapa? 40 lebih. 40 orang lebih. Itu semuanya masuk Islam dalam hanya 3 hari. Melihat perilaku orang Islam beramal masjid. Melihat orang Islam perilakunya beramal masjid dengan akhlak. Dengan akhlak sehingga orang kafir masuk Islam. Apakah itu hanya itu sampai ke situ? Oh, tidak. Di mana saja Islam disebarkan melalui amal masjid. Jadi kemana saja yang ditugaskan. Astagfirullah. Siapa saja yang ditugaskan dari Masjid Nabawi disebarkan seluruh dunia, ini pertama kali mereka datang seperti pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Napa? Membuat masjid, membuat amal masjid, dan meminta kepada sahabat Muhajirin dan Ansor meluangkan waktunya untuk masjid. Itu sehingga berbondong-bondong masuk Islam. Contohnya di tanah Jawa niki tanah Hindu. Tanah Jawa niki kebanyakan orang Hindu. Tapi dengan adanya amal masjid, akhirnya 99%. Ketika saya masih sekitar waktu saya masih di pondok itu sekitar tahun 7, waktu saya sekolah SD itu masih tahun 75. Itu Islam diberitakan 99%. Jadi 99% Islam di Indonesia. Tapi sekarang sudah 80 berapa persen. Kenapa?
bukan saja mereka ini terhalang dari perkembangan Islam yang sesuai, yang menjadikan Islam tadi ini menjadi bukti bisa merubah peradaban manusia dengan amal masjid, tapi mereka meninggalkan contoh, akhirnya membuat sendiri. Kebanyakan mereka nih saat ini makan membuat sendiri. Amal masjid yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak lagi diamalkan. Gawe amalan sing menapa? Sing menyimpang. Bahkan mengadopsi amalane dari gereja. Ya, dari gereja. Gereja niku amalan gereja niku napa? Gereja lek ngarani berdoa itu kan nyanyi-nyanyi. Saat ini amalan masjid niku nyanyi-nyanyi ono mboten. Bahkan setiap masjid ini blangblung nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi sehingga no mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sapa wong sing tasabbuh menyerupai satu kaum maka akan digolongkan oleh Allah dengan kaum tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini kita masuk kepada ayat yang ke-69. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Wa ma 'alal ladzina yattaqun, dan tidaklah atas orang-orang yang bertakwa min hisabihim dari perhitungan mereka min syai'in sedikit pun dan tidaklah atas orang-orang yang bertakwa ini min hisabihim dari perhitungannya sedikit pun atas orang-orang yang berdosa. Jadi sinten wong sing dosa niku? Nah, untuk mengetahui siapa yang berdosa dan siapa yang bertakwa, niku walakin zikra la'allahum yattaqun. Walakin akan tetapi zikra niku napa? Peringatan. Jadi memperingatkan orang-orang yang berdosa tadi ini la'allahum, supaya mereka ini yattaqun, supaya mereka bertakwa. Artinya orang yang memperingatkan ini, orang-orang yang menjaga perintah Allah, itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi napa sing bertakwa niku? Sing jaga perintah Gusti, perintah Gusti Allah. Napa perintah Gusti Allah? Nggih sing diparingaken ten Kanjeng Nabi, sing ditontokan Kanjeng Nabi niku wau. Diawali dari napa? Diawali dari hijrah. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wasabiqunal awwalun, dan as-sabiqunal awwal,
sabiqun awal, maksudnya orang-orang yang pertama-tama menghidupkan Islam. Pertama-tama menghidupkan Islam niku wasabiqunal awalun, itu adalah minal muhajirin wal ansor. Niki Gusti Allah sing sanjang. Dawuhe Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala meridhoi Rasulullah dan para sahabat itu adalah diawali dengan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Oh, berarti yang hijrah dan orang yang menolong orang hijrah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, lah niki membuat masjid, membuat amal masjid, dan meminta kepada sahabat muhajirin dan ansor meluangkan waktunya untuk masjid. Nah, kemarin sudah diterangkan amalan masjid pada ayat yang ayat yang ke-68 kemarin. Sudah diterangkan. Nah, saat ini ayat yang ke-69, dan tidaklah ada tidak ada perhitungan. Jadi gak ono hubungane antara orang yang berdosa dengan orang-orang yang bertakwa itu, kecuali mereka ini diperintah oleh Allah untuk mengingatkan supaya mereka juga ikut bertakwa. Lek gelem, lek gak gelem gak ono urusan. Lek gak gelem gak ono urusan. Urusannya apa? Urusannya ambek Gusti Allah. Bahkan ketika mereka ini nggak mau, kemudian mereka membuat agama ini jadi kecet, gaya dulinan, maka kita diperintah untuk fa'rid anhum, untuk menghindar. Maka kalau kita ini kalau kita itu mengacu kepada Quran surat Al-Hijr orang-orang yang mengamalkan Al-Fatihah itu diketahui oleh Allah bahwa dada mereka ini akan menjadi sempit. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Dada mereka ini menjadi sempit terhadap bima yaqulun, terhadap kata-kata mereka, orang-orang yang enggak beramal, enggak mau beramal agama. Difitnah. Walaqad na'lamu, dan sungguh, lamnya itu lam takkid meneh, dan sungguh kami mengetahui, na'lamu, kami mengetahui, Gusti Allah itu mengetahui, annaka sesungguhnya engkau, yadhiku sadruka, sempitlah dadamu menyempit. Yadhiku sadruka, dadamu menyempit bima yaqulun, karena perkataan
mereka. Orang-orang yang mengamalkan Al-Fatihah itu kalau kepingin semerap orang mengamalkan Al-Fatihah itu dari Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-87 insyaallah. Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Nah niku diawali dari ayat itu. Dan sungguh kami telah memberikan sab'an minal masani 7 ayat yang berulang-ulang. Wal Qur'anal azim itu adalah Quran yang agung. Monggo itu dibaca silakan. Kalau kepingin tahu bagaimana cara mengamalkan Al-Fatihah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka orang-orang yang mengamalkan masjid nih. Orang-orang yang mengamalkan masjid sesuai dengan nopo sing kala wingi kita kaji ya. Ada nopo silaturahmi harian. Silaturahmi harian itu maksudnya bagaimana? Orang yang belum datang ke masjid didatangi. Nah, kadang-kadang orang yang gak datang ke masjid niku au ono tinggen di warung kopi, nongkrong, main kartu, main catur, main dulinan toh. Ketika mereka ditanya sama orang Islam, saya Islam. Nah, iya. Saya Islam. Padahal Islam niku napa? Islam niku napa? Islam itu adalah orang-orang yang senantiasa mencari keselamatan. Islam niku adalah nopo sing menjadikan perubahan pada diri. Sing biasanya orang-orang itu awalnya jadi preman, akhirnya jadi khalifah sesuai janjinya Allah. Niku. Jadi Islam niku kalau kita mengacu kepada Al-Fatihah niku ihdinas siratal mustaqim, orang-orang yang mencari hidayah. Tunjukkan kepada kami ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan sing lurus niku napa? Jalane orang-orang yang telah diberi nikmat. Bukan jalan yang lagu. Lagu iku sing main-main. Dan niku orang yang diberi nikmat itu adalah minan nabiyyin, golongane para nabi wasiddiqin, dan golongane orang yang membenarkan para nabi, wasyuhada, dan orang yang bersaksi. Orang bersaksi dengan dirinya, dengan hartanya, dengan nyawanya, para syuhada niku. Dan minimal wassolihin. Solihin itu orang yang soleh. Soleh itu adalah asal kata dari islah. Islah niku orang yang mau memperbaiki diri. Lah lek wong sing dulinan ya gak berarti gak kepingin memperbaiki diri. La tamudanna inaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Janganlah engkau melihat la tamudanna inaika. Janganlah engkau arahkan pandanganmu kepada ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Ila kepada ma sopo-sopo matta'na bihi yang menjadikan kesenangan bagi mereka azwajam minhum, golongan orang-orang yang menjadikan dunia itu senang matta'na bihi azwajam minhum. Jadi dunia ini bukan tempat senang-senang.
Dunia ini adalah tempat ujian. Dunia itu tempat ujian bagi manusia. Supaya apa? Dunia itu sebentar mari ana di donya, mari ngono ana di kene kubur, mari mati ana di kene kubur, mari ngono dina kiamat, mari ngono di adab padang mahsyar, mari ngono di alam mizan, mari ngono di kene sirat, mari ngono mlebu swarga apa mlebu neraka. Lah di dunia niku paling sebentar, paling suwe niku pinten? Paling suwe niku 100 tahun. Paling lama 100 tahun. Terus Kanjeng Nabi, umatku ini usianya itu antara 60 sampai 70 tahun. 60 70 tahun. Ternyata 60 70 tahun menentukan awake dhewe celaka napa bahagia. Lek wong sing mikir ya otomatis tak tahan ae. Wong 60 70 tahun akan menjadikan saya bahagia sak lawas. Lek wong sing gak gelem mikir napa? Akhirnya tadi napa? Dunia jadi mata niku tempat seneng. Maka wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim, dan tidaklah atas orang-orang yang bertakwa itu perhitungan mereka sedikit pun. Dadi lek wong niku wae lek gak gelem amal agama, ayo dijak silaturahmi diparani. Ya, diparani dijak. Lek gelem, lek gak gelem, ya wis aja cedeki. Kenapa wong perintah Allah kok? Fa'aritanhum niki. Wa idza ra'aital ladzina yaghuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yahudu fi hadisin ghairihi. Jadi apabila engkau melihat mereka itu menjadikan agama, menjadikan ayat-ayat Allah niku hanya napa dulinan niku kece niku. Lek ana hari-hari besar teko nang masjid, ya. Lek ana ngene teko nang masjid, lek gak teko. Oh, berarti mereka menjadikan napa lip service. Ya, lip niku bibir, service niku jadi hanya di bibir saja. Yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Maksudnya Kembangi lambe. Yaquluna, mereka ini berkata bi alsinatihim dengan lesan-lesan mereka ma laisa fi qulubihim, apa-apa yang tidak ada dalam hatinya. Jadi Islam niku ten dodo. Tirose iman niku dik pundi? Iman niku dik dodo. Tirose Sayyidina Ali niku iman dik ndero dodo. Hadirin yang dirahmati Allah, wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Jadi akan tetapi kita ini diperintahkan untuk mengingatkan supaya mereka bertakwa. Nah, kalau mereka ini mau bertakwa, nah takwa yang pertama mereka itu bagaimana mencari solusi. Secepatnya saya itu harus seperti orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ternyata orang-orang yang diridhoi oleh Allah niku wau napa? Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap agamanya Allah. Napa niku? Wasabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, orang-orang yang menghidupkan Islam, pertama-tama menghidupkan Islam adalah muhajirin dan ansor.
Walladzina taba'u bi ihsan, dan siapapun orangnya yang mau mengikuti dengan sebaik-baiknya. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan siapapun orang yang mau mengikuti dengan sebaik-baiknya. Maksudnya dengan sebaik-baiknya adalah gak ditambahi, gak dikurangi. Jadi agama niku wis sempurna. Agama itu sudah sempurna. Jangan ditambah-tambahi gaya acara sing gak pernah dicontohkan untuk Kanjeng Nabi. Gaya agama, gaya acara sing gak tahu dicontohno ambek Kanjeng Nabi. Sehingga napa? Oh, niki dakwah. Niki siar. Niku Sunan Kalijaga biyen ngeten. Sunan Kalijaga sinten? Sampeyan ro atine Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ana Sunan Kudus, ana Sunan Muria, ana Sunan Bonang. Sunan-sunan niku wau gawe amal masjid, bahkan gawe patung sapi di masjid supaya orang datang ke masjid. Tapi setelah mereka datang ke masjid, mereka ini amalane padha karo Kanjeng Nabi. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, dzikir ibadah, khidmat. Sunan Kalijaga gawe wayang kulit, gawe kenong, gawe gending, gawe ngene. Niku supaya apa? Supaya menceritakan tentang napa? Tentang manusia. Tentang Baratayuda. Perang. Baratayuda niku au antara perang tutuk hawa nafsu ambek rohani ambek nafsu. Sing garai menang, sing nafsu niku wau sing gak kira iso menang. Lah niku sing iso ngalano niku namung Jamus Kalima Sada. Kalimat syahadat. Niku diceritakno kali Sunan Kalijaga supaya wong-wong niku ngerti tentang Islam. Kudu seneng-seneng. Sunan Kalijaga niku awake nangis. Sunan Kalijaga niku kali nangis. Kenapa? Karena segala amal-amal yang mereka amalkan itu mereka amalkan dengan sungguh-sungguh mengharap hidayah, ambek nangis. Lek sampean kan enggak. Sampean ambek seneng-seneng, ambek guyon ya. Ambek guyon, ambek jarang jedung ngene. Ya niku. Jadi perbedaane orang-orang awalun, orang-orang yang menghidupkan amal masjid, doa-doa mereka ini dengan tangisan. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Jadi peringatan itu supaya menjadikan mereka bertakwa. Lek gak gelem ya wis urusane dhewe. Dan mereka tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya antara lek semisal wis iku lek dia ini beramal sesuai kepahaman ngene. Besok hisabihim, perhitungan mereka yo atas dasar amalan mereka. Jadi bagi mereka amalan mereka. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka amalan mereka, dan bagi kamu yo apa yang kamu usahakan untuk diri kamu. Kalau kamu kepingin takwa yo apa carane menjadikan amal masjid tadi ini menjadikan orang-orang bisa mengetahui keajaiban agama.
Agama itu ajaib. Lek sampean gak iso membuktikan keajaiban agama, nanti ditanya, "Apa sing kon lakoni?" Loh saya sudah begini. Terus contohnya sondi. Contoh iki. Oh. Ternyata contohnya kudu nanging Kanjeng Nabi. Ternyata sing garai digetuni, ternyata mereka ini nyontoh wong kudu wong Islam. Ternyata mereka mencontoh bukan orang Islam. Akhirnya dadi napa? Akhirnya dadi getun. Getune napa? Akhirnya mereka digolongkan dengan orang-orang yang bukan Islam. Nah, ini. Hadirin yang dirahmati Allah, niku ayat yang ke-69 Quran surat Al-An'am. Ini masih tentang amalan masjid. Wadzaril ladzina takhudhu dinahum laiban. Dan ini masih besok ayat yang ke-70 ini. Wadzaril ladzina takhudhu dinahum laiban walahud. Wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka ditipu dengan kehidupan dunia. Jadi biarkan wadzaril ladzi zar niku tempat alladzina takhudhu yang mereka menjadikan dinahum agama mereka ini laibun. Napa laibun itu? Laibun itu dulinan sendagura. Wa gharrathumul hayatud dunya. Dan mereka ditipu dengan kehidupan dunia. Wazakir, maka berilah peringatan dengannya. Insya Allah akan kita kaji pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah niku ayat yang ke 69. Wa ma'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun, dihafalkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.